Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Noni Kurniasi, NIM A1131936, Pendidikan Fisika Reguler B2019. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang loop meter, di mana video kali ini merupakan tugas dari asdos kami, dikarenakan kami tidak bisa melakukan praktikum pengukuran pencahayaan secara langsung. Sebenarnya apakah penting kita menggunakan loop meter itu? Tidak dapat dipungkiri jika cahaya atau penerangan adalah salah satu komponen yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan semua orang sadar dan menyadari jika selalu membutuhkan cahaya. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah tingkat cahaya di setiap ruangan tentunya berbeda-beda, bergantung pada fungsi ruangan tersebut. Untuk itu, penting sekali menggunakan alat yang mampu melihat seberapa besar intensitas cahaya yang ada dalam suatu ruangan, agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan penggunaannya. Berikut, saya akan menjelaskan loop meter. Yang pertama yaitu ada pengertian loop meter. Loop meter merupakan sebuah alat yang mampu mengetahui serta mengukur seberapa besar intensitas cahaya yang berada di suatu tempat. Tentunya bukan rahasia umum lagi ya, jika setiap tempat memiliki ukuran penerangan yang berbeda-beda. Hal tersebut ditentukan oleh beberapa faktor kebutuhan yang melekat. Selanjutnya, ada jenis-jenis loop meter. Dalam perkembangannya, alat ukur cahaya tersebut dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu ada loop meter analog dan loop meter digital. Yang pertama ada loop meter analog. Alat ukur cahaya jenis analog dalam mengetahui besarnya intensitas cahaya merupakan dua skala, yakni yang terletak di atas dan di bawah. Terdapat kisaran skala 60 untuk yang terletak di atas, kemudian skala 60 untuk yang terletak di bawah. Skala tersebut merupakan penentu besar kecilnya intensitas cahaya yang ada. Maka semuanya nantinya jumlah intensitas cahaya yang keluar bergantung pada skala yang digunakan. Yang kedua ada loop meter digital. Sebagian besar masyarakat lebih memilih menggunakan alat ukur jenis digital karena dinilai lebih cepat dan praktis. Terdapat 3 rank yang berbeda pada skala pengukurannya, yakni A, B, dan C. Rank yang digunakan nantinya berpengaruh pada pengukuran cahaya yang akan dihasilkan. Jika ingin mendapatkan hasil yang akurat, sebaiknya gunakan rank A karena memiliki jumlah loop hingga 2000. Selanjutnya yaitu ada fungsi loop meter. Sesuai dengan namanya, fungsi alat tersebut adalah sebagai pengukur intensitas cahaya yang tersebar di dalam suatu tempat. Penciptaan alat ukur cahaya tersebut dilatar belakangi kesadaran kebutuhan cahaya yang berbeda-beda di tiap ruangan. Misalnya, pada ruangan kerja, pencahayaan yang ada di ruangan kerja tentunya harus lebih terang daripada pada kamar tidur. Kemudian saya akan menjelaskan bagian-bagian loop meter. Yang pertama ada layar panel. Layar panel yang terdapat di dalam alat ukur ini memiliki ukuran persegi yang tidak terlalu besar. Fungsinya adalah untuk menampilkan hasil pengukuran yang sudah dilakukan menggunakan skala. Semakin besar angka yang muncul menandakan semakin besar pula cahaya yang ada di tempat tersebut. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil angka yang muncul, maka semakin kecil pula cahaya yang berada dalam ruangan itu. Selanjutnya yang kedua yaitu ada tombol off on. Setiap alat tentunya memiliki tombol off on yang berfungsi untuk bisa menghidupkan dan mematikan, sehingga penggunaannya juga dapat lebih diatur. Selain itu, dengan adanya tombol dapat berguna untuk menghemat baterai yang ada pada alat tersebut, dan nantinya sama saja dengan menghemat listrik. Selanjutnya poin ketiga yaitu ada tombol reng. Tombol reng adalah salah satu komponen yang sangat penting untuk digunakan dalam proses pengukuran. Hal itu dikarenakan tombol inilah yang nantinya akan menentukan jangkauan pengukuran hingga sebesar apa. Yang poin keempat yaitu Zero Edges VR. Pada bagian ini berfungsi untuk mengatasi masalah alat yang berkaitan dengan pembagian tanda skala. Apabila terjadi error, Zero Edges VR mampu mengembalikan seperti semula. Namun artinya Anda juga harus mengulang kembali proses pengukuran dari awal.
Selanjutnya yang terakhir yaitu sensor cahaya. Bagian yang satu ini memiliki peran paling penting karena digunakan untuk menangkap cahaya yang hendak diukur. Oleh karena itu, pastikan untuk merawatnya dengan baik karena biasanya sensor cahaya memiliki layar yang sangat sensitif. Selain itu, juga untuk rutin membersihkannya menggunakan tisu atau kapas dan sebagainya. Cara menggunakan loop meter. Sebelum menggunakan alat ukur cahaya tersebut, pastikan terlebih dahulu baterainya masih terisi penuh. Jika tidak, akan sangat mengganggu apabila di tengah-tengah kegiatan mengukur, baterai tiba-tiba habis. Selain itu, ada lagi hal penting yang harus kamu perhatikan, yaitu kondisi sensor cahaya. Sensor cahaya memiliki layar penuh yang cukup sensitif, sehingga kamu harus benar-benar menjaga kebersihan dan juga ketika proses pengukuran harus ditempatkan pada sudut area yang tepat. Berikut terdapat langkah-langkah prosedur penggunaan alat ukur cahaya tersebut yang sangat mudah untuk dilakukan. Yang pertama, yaitu nyalakan alat terlebih dahulu dengan cara menekan tombol on atau yang memiliki gambar bulat di garis tengahnya. Langkah kedua, yaitu pilih kisaran rank untuk dijadikan patokan saat proses pengukuran. Tekan tombol yang berwarna merah yang bertuliskan rank, lalu pilih 3 kisaran level yang ditampilkan, yakni 2000 lux, 50.000 lux, dan 20.000 lux. Sebenarnya jika ingin mengukur cahaya alami untuk disarankan menggunakan rank 2000 lux karena nanti hasilnya akan lebih jelas dan mudah untuk dibaca. Lalu langkah yang ketiga yaitu mengarahkan sensor cahaya pada sudut area yang ingin diketahui jumlah intensitasnya. Pastikan untuk mengarahkan pada tempat yang strategis agar nantinya sensor yang diperoleh benar-benar akurat. Yang keempat, kemudian setelah ketiga proses tersebut dilakukan dengan baik, Anda bisa menunggu sejenak dan nantinya hasil dari pengukuran akan muncul pada layar panel. Cara membaca hasilnya bergantung pada kisaran rank yang Anda pilih. Kemudian dikalikan dengan jumlah 1 lux. Cara kerja loop meter. Alat pengukuran cahaya tersebut sudah dilengkapi dengan berbagai fitur yang dapat mengukur proses pengukuran dengan baik. Di dalam alat ini juga dilengkapi dengan sel foto yang nantinya digunakan untuk menangkap cahaya yang dibutuhkan oleh layar panel sensor cahaya. Jadi, sensor yang digunakan biasanya adalah photodiode yang merupakan salah satu bagian sensor optik. Yang terpenting adalah meletakkan sensor cahaya pada area pusat yang ingin diketahui tingkat intensitas cahayanya. Respon alat ini tentunya akan berbeda apabila terkena cahaya alami dan cahaya buatan, sebab memang biasanya cahaya alami memiliki warna serta panjang gelombang yang sangat berbeda dengan cahaya. Pengukuran loop meter biasanya sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis maupun industri. Akan tetapi, bukan berarti jika dalam kehidupan sehari-hari tidak penting menggunakan alat tersebut. Setiap orang tentunya ingin mendapatkan kapasitas cahaya yang cukup agar sensor dalam otak bisa menggunakannya sesuai dengan porsi yang sudah dibutuhkan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk mengukur terlebih dahulu tingkat cahaya yang ada dalam suatu tempat atau ruangan, agar nantinya dapat mendapatkan jumlah cahaya yang maksimal. Baiklah teman-teman, hanya itu saja yang dapat Noni sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe. Dah, jumpa lagi.